Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Apa yang akan kita bahas tentang kamu dan dia masih menjadi misteri ya. Jadi nanti tergantung dengan apa kartunya yang terbuka saja. Oke. Page of Sword. Oh, dia merasa kenapa sih kalau sama kamu itu marahan, terus ya ada aja masalahnya gitu ya. Aku lihat selalu bertengkar, bahkan cuman gara-gara hal-hal sepele gitu. Bertengkar lagi, ada lagi yang ngebuat kalian itu berselisih paham, ada lagi yang ngebuat kalian itu akhirnya ribut gitu ya. Aku melihat di sini dia juga heran kenapa sih sesulit itu untuk bisa anteng adem ayem dengan kamu gitu ya. Ya kalau aku lihat saat ini memang kamu dengan dia mungkin sudah berpisah, sudah berakhir hubungannya, tapi dia masih selalu kepikiran kamu terus, dia masih selalu keinget kamu terus, bahkan dia selalu bernostalgia tentang kamu dan dia selama ini, apa yang pernah terjadi itu ya, masih ada kenangan-kenangan yang dia ingat-ingat gitu ya, bahkan masih sering dia ingat-ingat. Seven of Sword, aku melihat di sini ada pengkhianatan yang memang dia pernah lakukan terhadap kamu. Dan aku melihat juga memang selama ini dia tidak jujur sama kamu, pernah berkhianat, berbohong, melakukan perselingkuhan, kecurangan-kecurangan ya, sehingga aku melihat bahwa ini hubungan memang sudah buruk banget. Terus itu juga aku melihat dia selalu sok bersikap terbuka, jujur tentang sesuatu, tapi mungkin salah satu kejujuran dia atau sesuatu yang dia jujurkan selama ini itu untuk menutupi kebohongan-kebohongan atau kesalahan-kesalahan dia yang lainnya seperti itu ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat memang ada indikasi di antara kamu dengan dia, orang luar yang kayak sebenarnya dia adalah musuh bagi kalian ya. Nah, orang ini adalah orang yang selalu menghasut dia untuk berpisah dengan kamu, untuk menjelek-jelekkan kamu, membuat isu-isu buruk lah ya terhadap kamu dan dia ya. Intinya di sini dia menghasut agar hubungan ini tersabotase, agar hubungan ini tuh tidak terjalin dengan baik. Ya, aku lihat di sini ada pihak ketiga, dan pihak ketiga itulah mungkin yang ternyata selingkuhannya atau yang memang mau menjadi selingkuhannya, seperti itu. Karena di sini juga aku melihat ada Wheel of Fortune-nya reverse ya, berarti ada suatu perasaan dari kamu kah atau mungkin dari dia kah ya, kalian situasikan aja, yang merasa kayak hubungan ini sangat menakutkan, hubungan ini kayak kenapa harus berantakan, dan ya mungkin menakutkannya itu karena takut hubungan ini berantakan, tapi ternyata sudah terjadi ya, sudah terjadi dan ini sudah berantakan. Ada seseorang yang ternyata di sini tiba-tiba melakukan suatu sentakan sehingga sesuatu yang mengejutkan ya, yang tiba-tiba gitu dia lakukan sehingga membuat hubungan ini kayak kacau gitu, yang ada situasi yang kayak mengagetkan. Bisa gini, misalnya begini, kayak dia kan pernah berkhianat tuh ya, pernah selingkuh tuh. Nah, di awal-awal kayak kelihatannya baik ya, orang baik-baik, terus sama kamu juga adem ayem, tapi tiba-tiba loh kok ketahuan selingkuh ya, ternyata dia selingkuh dan akhirnya dia berubah sifatnya, tingkah lakunya. Akhirnya banyak hal-hal yang sudah kalian rencanakan, terus itu banyak hal-hal yang sudah kalian buat gitu ya, semuanya kayak batal kayak gitu aku lihat di sini. Dan aku melihat juga ketika semuanya batal, ketika rencana-rencana atau janji-janjinya semuanya sudah tidak bisa terrealisasi, aku melihat juga kayak sulit gitu untuk diperbaiki ya, baik kamu ataupun dia, kayak nggak ada yang bisa mencoba untuk memperbaiki situasinya, sehingga aku melihat ada perasaan atau ada rasa ketidaknyamanan di hubungan ini
Dan inilah awal mula kejatuhan hubungan kalian ya, karena pengkhianatan yang dia lakukan, kebohongan, perselingkuhan, seperti itu. Dan untuk saat ini aku melihat baik kamu ataupun dia sedang mengambil suatu keputusan yang adil, yang baiknya bagaimana. Apakah memang tetap harus diakhiri atau tetap dilanjutkan ya, aku lihat di sini. Jadi kalau aku melihat entah ini energi kamu atau dia saat ini masih berpikir bahwa perpisahan ini hanya jeda bagi kalian, gitu ya. Jadi belum menemukan keputusan akhir. Entah ini pemikiran dari kamu atau pemikiran dari dia, gitu ya. Tapi kalau misalkan dari energi kamu, nih kalau aku lihat sih kamu kayak udah ingin let it go, kamu ingin pergi, bahkan mungkin ada yang sudah pergi gitu ya, karena di sini ada two of cup ya, pengkhianatan yang memang terjadi. Dan aku lihat di sini kamu terluka banget karena ini two of cup-nya reverse ya. Jadi ya itu tadi aku bilang, awalnya fine aja, baik-baik saja, tapi tiba-tiba loh kok nih orang berubah, loh kok nih orang sifatnya beda dengan yang biasanya. Ternyata ketahuan deh dia selingkuh. Akhirnya ya kamu patah hati, kamu kecewa, kamu terluka karena ya nggak disangka-sangka gitu dia selingkuh gitu kan. Dan mungkin nggak cuma sekali dua kali ya, karena kalau aku lihat di sini keluarnya Wheel of Fortune ya. Dan kemudian juga ada The Lovers-nya reverse. Sebenarnya aku melihat kamu dengan dia itu masih sama-sama punya rasa sayang, masih punya ada rasa cinta. Hanya saja aku melihat di sini kamu nampaknya sudah takut untuk tetap menjalin hubungan dengan dia. Dan juga aku melihat sebenarnya dia juga memiliki suatu ketakutan terhadap sesuatu, bisa jadi tentang masa depan, bisa jadi tentang perspektifnya kamu, bisa jadi penolakannya kamu, seperti mungkin lebih tepatnya yang dalam waktu dekat ini ya penolakan yang dia takuti. Takut kalau misalkan dia datang lagi, kamu akan pasti menolak. Nah kalau kamu ya karena kamu juga kan ketakutan kamu adalah kamu takut untuk tetap bersama dia, dan kedepannya justru hal ini akan terulang lagi gitu ya. Perselingkuhan yang dia lakukan dulu akan terulang lagi di kemudian hari. Sehingga aku lihat di sini walaupun kamu masih memiliki rasa sayang, rasa cinta terhadap dia, masih tidak bisa menggantikan atau mematahkan keputusan kamu untuk memilih udah deh cukup gitu ya, udah cukup, udah selesai sampai di sini saja, seperti itu. Dan aku lihat juga ternyata kamu dengan dia ini masih memiliki tujuan, cita-cita, harapan di masa depan yang masih berbeda. Bisa jadi kamu harapannya di masa depan pengennya untuk segera ada tunangan, pernikahan, atau komitmen, atau apalah ya, pokoknya yang hubungan yang serius-serius gitu. Tapi kalau dia mungkin pengennya untuk senang-senang dulu, masih pengen merasakan nikmatnya cinta dengan si A, si B, si C, pengen pengen hidup bebas dulu ya, bisa jadi seperti itu. Cita-cita, tujuan, harapan di masa depan baik kamu dengan dia itu masih berbeda, sehingga ya kamu kayak udah nyerah gitu, kamu udah pasrah, kamu sudah angkat tangan, bisa dibilang ya, kamu udah angkat tangan dengan situasinya, kamu sudah tidak mau lagi untuk terus-terusan bertahan di hubungan ini bersama dia. Dan untuk sekarang aku melihat kayak kamu lebih memilih untuk menenangkan dirimu, memenuhi kebutuhan kamu, menstabilkan emosimu, bersatu dengan dirimu, ya, menguatkan dirimu, meyakinkan dirimu bahwa kamu mampu untuk menjalani hidup ini sendiri gitu ya. Kamu mampu untuk bertanggung jawab atas dirimu sendiri, seperti itu aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat bahwa memang menurutmu ya, hubungan ini akan bisa langgeng kalau misalkan dia mau bisa terbuka sama kamu, bisa mau jujur terhadap dirinya sendiri tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu gitu. Karena mungkin selama ini ya hubungan kalian masih menggantung, hubungan kalian tidak ada kejelasan ya, sehingga hubungan kalian ya kayak bukan luntang-lantung, kayak
berada di atas ombak gitu loh, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini, nggak jelas arah tujuannya, seperti itu ya, terombang-ambing ya. Ya oke. Ya hubungan kalian kayak terombang-ambing, nggak jelas, nggak ada kejelasan, nggak ada arah tujuan. Karena ya itu tadi, dia ternyata selama ini tidak terbuka sama kamu, tidak jujur tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya, tidak pernah jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, seperti itu ya. Kalau aku lihat sebenarnya kamu berdealing dengan seseorang yang orang yang ramah ya, dia juga punya jiwa feminin, entah dia wanita atau pria. Aku lihat di sini memang dia ini orangnya ramah dan emang orangnya kelihatannya perhatian ya, sayang sama kamu, penuh kasih sayang gitu ya. Bahkan aku lihat dia ini mau mendengarkan kamu, dia memang orang yang pendengar yang hebat ya. Kalau misalkan ada orang yang curhat ya dia mau ngedengerin itu. Hanya saja cuman inilah karena sifat dia, sikap atau sifat dia yang bisa menjadi pendengar yang baik terhadap semua orang. Nah ini mungkin yang menjadikan dia itu gampang membuka pintu perselingkuhan gitu ya karena dia ternyata gampang mendekati lawan jenis ya, karena sifat dia yang suka mendengarkan. Nah apalagi kalau wanita tuh kalau misalkan udah ada seorang yang perhatian sama dia kan pasti luluh ya. Nah itu ya, jadi karena sifat dia yang seperti itu, dia kalau aku lihat kayak player banget ya, pemain deh dia ini, udah profesional kali ya. I don't know deh, pokoknya intinya seperti itu. Memang orangnya pendengar yang baik, sehingga kalau misalkan ada wanita, misalkan dia pria terus ada wanita yang ngedeketin, wanita lagi ada masalah, itu kan wanita sukanya curhat ya. Nah dia mau ngedengerin, ya udah, disitulah terbukanya pintu perselingkuhan, seperti itu. Kevin, ada yang berakhir ya, hubungan ini aku lihat memang sudah berakhir. Hubungan yang toxic, red flag itu aku lihat di sini sudah berakhir, sudah tidak lagi mau kamu jalani, dan aku melihat di sini sudah ada awalan baru antara kamu dengan dia. Mungkin lebih ke kamu ya, aku lihat di sini kayak kamu sudah mau mulai melangkah untuk awalan baru, tapi dia juga sih aku lihat ya, karena aku melihat juga berakhirnya hubungan kalian juga tragis sih, aku lihat di sini ya, tragis karena mungkin ya dari awal harapan kalian besar untuk bisa bersama, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Ternyata berakhir karena pengkhianatan yang selalu dia lakukan, ketidakjujuran yang selalu dia lakukan ya, ketidakterusterangan tentang perasaan dia sebenarnya terhadap kamu. Aku melihat di sini ya. Jadi ending dari hubungan ini benar-benar tragis ya, tapi aku melihat ada awalan baru yang sedang kalian mulai di hubungan ini. Ada passion ya, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih memiliki ketertarikan ya sama kamu. Bahkan aku melihat di sini dia masih memiliki gairah terhadap kamu ya, dia masih punya hasrat, minat yang mendalam untuk bisa bersama kamu, untuk bisa bahagia bersama kamu, untuk menjalani kehidupan bersama dengan kamu ya. Aku melihat di sini dia masih memiliki gairah yang kuat untuk tetap bersama dengan kamu, untuk bisa bersama dengan kamu. Aku lihat di sini ya. Oke, ada hammer berarti ada pembangunan atau perbaikan, lebih tepatnya ya, perbaikan yang akan dia lakukan untuk hubungan ini ke depannya ya. Aku lihat saat ini ada yang sedang dia tata dalam hidupnya, ada yang mungkin sedang dia rubah dalam hidupnya atau perbaiki dalam hidupnya untuk terus memperbaharui hidup dia, yang mana mungkin itu akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya. Karena kalau aku lihat saat ini kan memang dari dianya, aku lihat ya, memang dari dianya yang menyabotase hubungan ini ya. Mungkin karena memang ada pihak ketiga kah, atau mungkin memang situasi kehidupan dia
belum mampu untuk tetap bersanding atau memperjuangkan kamu gitu ya. Sehingga aku melihat saat ini kayak ya dia kayak untuk sekarang menyabotase dulu hubungan kalian, tapi dalam situasi perpisahan ini dia juga ingin sedang membangun hidup dia, bisa jadi karir dia, keuangan dia, mental dia, kesiapan dia, atau apapun gitu ya, untuk terus melakukan perbaikan dalam diri dan bisa mengejar kamu lagi ya. Karena di sini aku lihat juga ada runner. Gini, dia itu masih memiliki suatu ketakutan akan keintiman ya. Dia orangnya suka melarikan diri ya. Jika hubungan ini sudah semakin intim, sudah semakin intens, dia akan lari, dia akan melepaskan pergejolakan gairah cinta kalian ya. Jadi dalam hubungan kalian selama ini dia ngerasa kalau oke, kamu pun mungkin merasakan ya, kalau misalkan kamu dengan dia sudah semakin intim, kamu sudah semakin mengharap untuk adanya komitmen ya, dia sudah merasakan adanya keinginan atau harapan kamu mengarah ke hubungan yang lebih intim, dia pasti lari. Kenapa? Karena sebenarnya di sini aku melihat sepertinya dia ini masih punya trauma atau ketidaksiapan. Ada ketakutan yang membuat dia takut menghadapi suatu keintiman dalam hubungan. Bisa jadi mungkin dia ini punya trauma dari masa lalu, mungkin dia juga pernah menjalin hubungan yang sempat intim dengan seseorang tapi tahu-tahu dia dikhianati, ditinggalkan, atau mungkin dia korban broken home, korban dari KDRT atau apa gitu, sehingga ketika dia intim dengan kamu ya, ketika kamu sudah punya pengharapan untuk bisa berkomitmen. Oke, sorry ya tadi ada sesuatu yang jatuh dan ya itu karena rumahnya lagi ada perbaikan. Oke. Jadi ketika semakin ada situasi yang mengarah ke arah komitmen, dia akan takut gitu ya. Itu tadi karena ada pengaruh dari masa lalunya yang sempat membuat dia trauma atau ke-trigger gitu ya. Jadi itu tadi ya, ketika kamu merasa kayak semakin mau intim nih, kok dia lari ya, kok dia tiba-tiba ghosting, tiba-tiba dia ngilang. Karena itu ya aku lihat di sini. Tapi aku melihat di sini ada copycat. Masih ada keinginan dari dia untuk kembali lagi kepada kamu, untuk bertemu lagi dengan kamu, untuk membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kalian berdua, dan juga menikmati momen-momen kedekatan bersama kamu. Karena aku lihat di sini dia ingin membangun kedekatan kembali dengan kamu, dia ingin membangun persahabatan atau membangun kalau sahabat itu kan deket ya, berarti ingin membangun kedekatan lagi dengan kamu, keintiman lagi dengan kamu ya. Karena saat ini kan kamu kayak udah bener-bener menjauh ya, atau mungkin kamu sudah move on seperti itu. Tapi aku lihat dari dianya kayak pengen untuk datang lagi, membangun kedekatan lagi dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini ada engagement ring ya. Aku lihat di sini dia pengen adanya komitmen yang lebih serius lagi, yang lebih tinggi dari hubungan kalian sebelumnya. Karena kalau aku lihat saat ini dia sudah memiliki perasaan tentang pengabdian untuk bisa bersatu dengan kamu, untuk bisa bersama dengan kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia belum bisa untuk melepas kamu, karena ya itu tadi, dia merasa bahwa dia masih kepikiran kamu, masih menginginkan kamu, seperti itu ya. Aku melihat kayak dia ingin meminta maaf ya. Nampaknya dia memang mengakui ya kalau dia ini telah salah sama kamu, yaitu tadi pengkhianatan ya, kebohongan, terus tidak jujur dengan perasaan dia selama ini gitu kan. Aku melihat di sini dia ada rasa penyesalan dan ingin meminta maaf sama kamu. Bahkan dia ingin meminta kesempatan lagi untuk menjalin hubungan yang baru dengan kamu. Tidak lagi seperti dulu, tidak lagi mengungkit apa yang pernah terjadi. Aku lihat di sini ya, dia ingin memulai dengan versi terbaru, dengan dia yang baru gitu ya. Makanya di sini ada hammer tadi, dia ingin memperbaiki dirinya, berubah ya. Aku lihat di sini.
Jadi niatan dia untuk bertemu lagi dengan kamu adalah ingin meminta kesempatan untuk bersama lagi dengan kamu dengan versi terbaru, hubungan yang baru dengan versi dia yang terbaru. Kemudian ya aku lihat kuat banget energinya, dia ini adalah orang masa lalumu, dia adalah orang yang sempat pernah menjalin relationship atau memiliki kedekatan dengan kamu ya, dan saat ini memang kamu dengan dia sudah berpisah ya, tapi aku lihat di sini dia tidak rela untuk benar-benar berpisah dengan kamu karena dia merasa selalu ada ikatan yang kuat dengan kamu, ada koneksi yang kuat dengan kamu, karena dia merasa bahwa kamu adalah soulmate baginya, sehingga sulit bagi dia untuk bisa mengikhlaskan kamu atau melupakan kamu ya. Soulmate ya belahan jiwa gitu ya, dia ngerasa bahwa kamu belahan jiwa, kamulah orang yang memang dia inginkan ya, yang ingin dia miliki, seperti itu. Oke, merasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Libra, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini ada bulan, bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu antara kamu dengan dia ya, bisa jadi bulan pertemuan pertama kali kah, atau bahkan bulan berakhirnya hubungan kalian. Ada September, November, April, Juli, Agustus, Januari, Desember, dan Maret. Dan aku juga punya shio-nya. Shio ini bisa shio kamu atau shio dia, situasikan aja ya. Ada kambing, ada shio kambing, ada shio anjing, ada shio ular, ada shio naga, ada shio ayam, ada shio monyet, ada shio kerbau, ada shio tikus. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kamu dan dia ya. Ada B, U, A, Z, H, T, N, D, L, K, O, X, G, C, Y, S, V. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.